Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan time value of money. Juga kami ingin memberitahukan bahwasanya dua dari teman kami berhalangan hadir. Yang satu Inayah berhalangan karena sudah mempunyai janji dengan RRI di beberapa hari sebelumnya karena tidak tahu kalau misalnya diganti hari Jumat. Satu lagi Hanan masih belum dapat kabar, kemungkinan masih sakit. Gitu. Baik, mungkin untuk penjelasan selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Ahmad Khurudin. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Lanjut slide. Cuk. Apa sih itu time value of money? Time value of money itu merupakan suatu konsep finansial yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang lebih berharga dibandingkan dengan nilai uang yang akan datang karena potensi kapasitas penghasilan uang tersebut berbeda. Jadi secara prinsip nilai uang ini ada potensi mendapatkan keuntungan dari bunga yang diinvestasikan. Ada pula resikonya kehilangan dalam jumlah uang tertentu karena penurunan nilai mata uang akibat inflasi dan kegagalan investasi. Contoh, kayak kita memegang uang 100.000 di tahun 2020, itu bisa digunakan untuk membeli barang yang lebih banyak dibandingkan nanti di tahun 2040. Jadi intinya uang yang sekarang itu lebih berharga dibanding uang yang akan datang. Karena uang berpotensi mengalami pertumbuhan nilai apabila diinvestasikan selama periode tertentu. Lanjut. Manfaat penerapan time value of money. Jadi manfaat time value of money itu sangat penting dalam pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Bagaimana kita mengolah keuangan itu di masa depan dan bagaimana kita merencanakannya. Dalam manajemen keuangan, time value of money itu tak hanya bermanfaat bagi investor, perusahaan, atau UMKM yang lainnya, itu juga bermanfaat bagi individu kita sendiri. Jadi bagi investor, time value of money itu penting untuk mengetahui dan menganalisis suatu investasi menguntungkan atau tidak. Bagaimana kita mengambil keputusan yang lebih tepat terkait dengan pemanfaatan uang yang mereka miliki. Sedangkan bagi perusahaan, manfaatnya itu untuk membantu menghitung dan menyusun anggaran dari suatu perusahaan. Tetapi juga pengembangan dan inovasinya tersebut. Bagaimana menjadi investasi itu lebih menguntungkan di kemudian hari. Dan bagi individu, time value of money penting karena dapat digunakan untuk membantu memahami beberapa banyak uang yang harus ditabung untuk mencapai jumlah yang kita inginkan. Tak hanya itu, time value of money juga bisa membantu dalam pengambilan keputusan dalam membeli suatu barang. Apakah itu bisa menguntungkan di tahun yang akan datang atau tidak. Jadi cara kerja time value of money itu dalam jangka waktu 5 tahun atau beberapa tahun itu bisa dilihat bagaimana mengalami pertambahan atau penurunan. Nilai uang itu akan berpotensi apakah bisa menjadi pendapatan atau penurunan akibat inflasi atau yang lainnya. Lanjut, Cuk. Time value of money itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama, nilai yang akan datang. Yang kedua, nilai sekarang. Dan yang ketiga, net present value. Lanjut. Contoh nilai yang akan datang itu mempunyai rumus future value disimbolkan N sama dengan P1 plus 1 dalam kurung N. Future value nilai yang akan datang pada tahun ke N. P itu adalah nilai saat ini. I itu tingkat suku bunga. N itu jumlah tahun yang akan diberikan. Contoh soal apabila kita mempunyai uang sebanyak
10 juta dan disimpan di bank dengan bunga 18% setahun, maka pada akhir tahun uang kita menjadi, jawabannya future value sama dengan PVI plus 1 dalam kurung N. Lalu dimasukkan dan dihasilkan 11.800.000. Apabila uang tersebut diambil pada 2 tahun lagi, maka uang tersebut menjadi tinggal diganti aja. Jadinya 13.924.000. Lanjut, Cep. Oke, penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh Yusuf Fahri. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke nilai sekarang atau present value. Di sebelah kiri teman-teman bisa teman-teman lihat di situ ada rumusnya present value, yaitu FV dibagi dalam kurung 1 plus 1 N. Nah, FV yaitu nilai yang akan datang pada tahun ke N. P-nya nilai saat ini seperti yang di atas tadi juga, tapi kita tidak menggunakan P saat ini. Kita lihat langsung ke contoh soalnya. Jika kita akan menerima sejumlah uang, yaitu 1.200.000 satu tahun yang akan datang dengan bunga 20% per tahun, maka nilai sekarang P penerimaan tersebut adalah bisa kita masukkan rumus yang tadi, jadinya 1.200.000 itu dibagi dalam kurung 1 plus 0,2 pangkat 1 dan hasilnya 1 juta. Kemudian net present value sendiri selisih antara nilai sekarang dari penerimaan dengan nilai sekarang dari investasi. Nah, itu disebut net present value. Contohnya bisa teman-teman lihat di bawahnya. Suatu proyek investasi membutuhkan dana investasi sebesar 600 juta dan diharapkan mempunyai usia 4 tahun dengan penerimaan bersih selama usia investasi berturut-turut itu 150 juta, kemudian 250 juta, kemudian 300 juta, dan 400 juta. Bila bunga 21%, maka NPV-nya berapa? Nah, di bawah itu ada NPV-nya. Jadi tinggal dimasukkan aja dari 150 juta ke sini, terus 250 jutanya di sini, dan seterusnya ditambah bunganya dijadikan jadi 0,21. Nah, setelah dijumlahkan semuanya hasilnya 50,665 juta. Nah, ini perhitungan dari net present value-nya. Mungkin teman-teman bisa baca sebentar. Baik, langsung ke internal rate return, yaitu IRR. IRR sendiri mencari besarnya tingkat keuntungan relatif atau dalam presentasi atas penerimaan investasi. Nah, jadi dengan demikian ini IRR yaitu tingkat bunga yang bisa menyamakan antara PF dan penerima dengan PF dari investasi. Untuk menghitung besarnya IRR ini bisa menggunakan cara interpolasi dengan menghitung NPF yang positif dan NPF yang negatif. Dari kedua NPF tersebut baru dapat dicari IRR dengan mengadakan interpolasi. Nah, di sini ada contohnya, mungkin teman-teman bisa memperbesarkannya soalnya kecil tulisannya di sini. Baik, ini adalah slide terakhir dari presentasi kami. Mungkin jika ada yang ingin tanyakan, silahkan. Contohnya ini apa nih? Bisa dibacakan nggak atau dijelaskan contohnya? Contoh ini yang terakhir, slide terakhir. Oh, yang sekarang ini, Pak. Ya. Sebentar, Pak ya. Mungkin saya bacakan. Sebuah proyek dengan investasi sebesar 500.000 mempunyai usia ekonomis 3 tahun, selama 3 tahun memperoleh penerimaan bersih sebesar 250.000 per tahun. Berapakah IRR-nya? Nah, dari contoh tersebut
bisa kita cari NPF yang menghasilkan kutub positif dan negatif. Misalnya dengan R sebesar 23% dan 24%. Jadi yang pertama R 23%, total present value-nya atau TPF menerima 200.000 dikali 2,011. Hasilnya 502.750. Nah, investasinya sebesar 500.000, jadi NPF-nya 2.750. Kemudian rate yang 24%, total present value-nya atau TPF-nya penerimanya 250.000 dikali 1.981. Hasilnya 455.250. Nah, investasinya sebesar 500.000, jadi NPF-nya dalam kurung 4.750. Dari hasil perhitungan tersebut bisa disajikan dalam bentuk perbandingan, bisa menampakkan sebagai berikut di sebelah kanannya. Selisih R 24% dikurangi 23% jadi 1%. Kemudian ini yang di sini nih hasil dari penjelasan tadi yang saya tadi itu yang totalnya 2.750. Kemudian yang di bagian kanannya penjelasan saya tadi yang hasilnya dalam kurung 4.750. Jadi seluruh NPF-nya kalau di total itu dari 750 ditambah 400 750, jadi selisihnya itu 7.500. Nah, dari ilustrasi di atas itu terlihat bahwasannya selisih NPF sebesar 7.500 tersebut setara dengan bunga 4%. Oleh karena itu, untuk menjadikan NPV plus 0, maka R dihitung dengan interpolasi sebagai berikut. Nah, rumusnya IRR adalah RR plus NPF RR strip TPF RR dikurangi TPF RR dikali RT dikali dalam kurung RT dikurangin RR tutup kurung. Nah, RT sendiri yaitu bunga yang menghasilkan NPF negatif, sedangkan RR bunga yang menghasilkan NPF positif. Kemudian NPF RR, NPF positif, NPF RT, NPF negatif. TPF RR total penerimaan value positif, TPF RT total penerimaan value negatif. Jadi kalau RR itu intinya positif, kalau RT itu negatif. Kemudian kita masuk ke perhitungannya, IRR ada sama dengan 23% dikali ditambah 2.750 strip 502.750 dikurangin 455.250 dikali 24% dikurangi 23%. Jadi kita ke bawah ini IRR sama dengan 23% ditambah 2.750 strip 7.500 dikali 1%, jadi hasilnya 23,37%. Maaf tadi mungkin itu penjelasan dari contoh yang di screen saat ini. Oke, silakan kalau yang lain kalau ada yang mau tanya. Presentasinya udah? Ada yang lain? Ada yang mau bantu presentasinya? Cukup Pak, soalnya yang dua ini memang tidak bisa hadir. Hadir. Yang satu lagi? Sudah? Sudah, Ahmad Khairuddin. Sudah Pak tadi.
Oke ya, di ini aja share screen-nya dimatikan coba. Nanti biar saya yang share screen. Baik ya, karena tidak ada pertanyaan ya, jadi saya coba memberikan penjelasan ya. Oke ya. Ini slide saya sudah terbaca ya. Sudah, Pak. Slide saya sudah tampil ya. Sudah. Ya, jadi time value of money ya. Ini nanti adalah ya, time value of money ini ya nanti menjadi basic ya di dalam perhitungan-perhitungan yang ada di manajemen keuangan gitu ya. Nah, tadi kita sudah lihat di di obligasi, di penilaian obligasi, penilaian saham itu juga menggunakan teori atau perhitungan time value of money ya. Nah, time value of money ini ya sebagai basic ya dari keputusan ya, dari beberapa keputusan keuangan yang harus diambil gitu ya, di mana seseorang ini membayar uang pada suatu waktu dan menerima uang pada beberapa waktu kemudian gitu ya. Jadi intinya memang uang yang dibayarkan pada diterima atau dibayarkan pada dua titik yang berbeda tadi ya, ini mempunyai penilaian yang berbeda bagi pihak lain gitu ya. Jadi intinya kalau uang itu kita terima sekarang ya akan berbeda dengan uang itu kalau terima di masa yang akan datang gitu ya. Nah, terlepas dari alasan ya, kalau misalnya konvensional gitu ya, biasanya alasannya karena uang itu bisa diinvestasikan ya. Kalau uang itu diinvestasikan maka saya akan mendapatkan hasil gitu ya. Itu alasan yang paling mendasar ya, meskipun kritiknya gitu ya adalah kan tidak semua juga mungkin bisa diinvestasikan ya, bisa jadi uang itu memang hanya disimpan gitu ya. Nah, sehingga itu adalah kritik terhadap konsep time value of money gitu ya. Kalau dalam sistem syariah ya, konsepnya adalah bukan time value of money ya, tetapi value time of money gitu ya. Nah, dibalik ya, karena fokusnya kepada kemanfaatan dari dana atau aset atau uang gitu ya. Kalau konvensional mungkin lebih fokus kepada bahwa uang itu adalah sesuatu yang menghasilkan ya. Kalau secara syariah sebenarnya fokus kepada manfaat apa yang bisa diberikan. Nah, itu secara konsep ya atau basic itu akan berbeda gitu ya. Tetapi beberapa praktek itu terlihat hampir sama gitu ya. Misalnya kalau tadi kan sudah dijelaskan ya, kalau uang kita sekarang future value-nya berapa dengan tingkat bunga sekian persen misalnya gitu. Nah, ini mungkin di dalam praktek di dalam sistem syariah pun juga sama ya, kalau maksudnya sama dalam pengertian nilainya bisa berbeda gitu ya. Misalnya kalau kita sudah belajar tentang jual beli misalnya murabahah ya, jual beli dengan metode sistem murabahah misalnya gitu ya. Tentu misalnya apakah itu akan diangsur selama 2 tahun, apakah diangsur akan selama 4 tahun, tentu akan ada nantinya akan ada perbedaan total nilai yang harus dibayarkan gitu ya. Nah, kalau 2 tahun mungkin tambahannya gitu ya, marginnya 20% misalnya, atau 10% misalnya, kalau 4 tahun misalnya tambahan marginnya 20% gitu ya. Nah, tinggal nanti masalah akadnya gitu ya. Nah, tetapi adanya margin yang berbeda untuk angsuran yang berbeda periode ini juga menunjukkan bahwa ada kemanfaatan gitu ya dari dana itu yang sebenarnya bisa dimanfaatkan ketika periodenya itu berbeda gitu ya. Nah, jadi ini basic atau dasar dari time value of money. Nah,
Jadi perbedaan ini diakui dan diperhitungkan dengan analisis nilai waktu uang, ya, atau TVM, ya, time value of money. Ya. Oke, nah ini slide saya udah ganti ya. Slide saya udah berganti. Udah Pak, di pemajemukan. Pemajemukan ya, oke. Nah, pemajemukan ya atau kalau istilah awamnya itu bunga berbunga gitu ya. Pemajemukan itu istilah awamnya bunga berbunga, atau kalau bahasa Inggrisnya compound interest. Gitu ya. Nah, bunga berbunga ini adalah atau pemajemukan ya adalah proses penentuan nilai masa depan future value dari arus kas atau serangkaian arus kas. Jadi ada arus kas artinya satu. Gitu ya. Misalnya uang saya sekarang ya 1.000, tahun depan berapa? Itu berarti dari arus kas, atau ada serangkaian arus kas. Ya, serangkaian arus kas itu berarti kalau misalnya saya nabung setiap tahun atau setiap bulan ya, periode 100. Setiap bulan 100 sampai 20 periode, maka pada akhir periode nilainya berapa? Nah, gitu ya. Nah, inilah yang dipergunakan gitu ya oleh lembaga keuangan. Ya, misalnya ada angsuran gitu ya, misalnya angsuran yang jumlahnya sama setiap ya, misalnya kita melakukan pembiayaan kemudian kita harus mengangsur. Nah, ini sebenarnya menggunakan metode atau menggunakan konsep dari majemuk ya, pemajemukan ini. Ya, menggunakan konsep ini. Ya. Ada yang pembayaran nanti ya, atau ada yang sifatnya penerimaan ya, bisa nanti future value atau present value ya. Kalau future value berarti dari sekarang ditarik ke depan atau didorong ke depan ya, ke masa yang akan datang gitu ya. Tapi kalau present value berarti dari masa depan gitu ya, itu dinilai sekarangnya berapa gitu ya. Nah, ini juga menggunakan konsep pemajemukan ya. Nah, jumlah yang dimajemukan atau nilai masa depan adalah sama dengan jumlah awal ditambah bunga yang diperoleh. Gitu ya. Jadi kalau konsep pemajemukan ini, kalau misalnya, gitu ya, misalnya uangnya sekarang itu adalah 100, gitu ya, kemudian tingkat bunga pasarnya adalah 10, ya 10%, berarti tahun depan nilai uangnya menjadi 100 ditambah 10% atau 10, berarti 110. Gitu ya. Berarti awal tahun depan uangnya menjadi 110. Tahun pertama. Tahun kedua basicnya di 110, bukan di 100. 110 ada bunga berjalannya 10%, berarti 110 plus 10%. Berapa? 110 per 110% berarti 11. Berarti pada akhir tahun kedua nilainya menjadi 121. Nah, ini adalah pemajemukan, artinya hasil atau return yang diperoleh pada tahun pertama ya dihitung sebagai basic pada awal tahun kedua. Gitu ya. Jadi makanya istilahnya jadi bunga berbunga. Kenapa? Karena bunga yang hasilnya itu dihitung sebagai dasar untuk tahun berikutnya menjadi dasar. Gitu ya, menjadi dasar. Nah, ini adalah konsep yang ada di pemajemukan atau time value of money. Oke ya, jadi ini pemajemukan ya, misalnya nilai masa depan $1 periode, nah gitu ya. Nah, jadi periodenya misalnya 10 periode, ya kalau 0% ini garis lurus, ya. Tetapi karena dia pemajemukan, gitu ya, maka nilainya meningkat gitu ya, bukan garis lurus gitu ya, bukan. Jadi kalau tadi saya contohkan setiap tahun 10%, itu 10%-nya bukan tahun kedua itu bukan dari 100, tetapi dari 110. Maka hasilnya menjadi 11.
Nanti tahun ketiga ya dari 121. 10% itu dari 121. Sehingga imbal hasilnya menjadi 12,1. Nah, jadi ini kan ada mengalami peningkatan. Ya, ini kurva yang garis yang melengkung ini gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi imbal hasil bunganya itu setiap tahun akan mengalami peningkatan. Tahun pertama 10%, tahun kedua dapatnya 11%, tahun ketiga 12,1%, tahun keempat dan seterusnya. Gitu ya. Kenapa? Karena tadi bunga yang diperoleh pada tahun pertama menjadi basic atau dasar bagi perhitungan bunga tahun kedua. Oke ya. Nah, ini ya. Jadi ini gitu ya, meningkat ya, bukan garis lurus gitu ya. Oke ya, ini grafiknya muncul ya, grafiknya. Muncul, Pak. Oke, kemudian sebaliknya adalah diskonto. Oh ya, tadi saya sudah menjelaskan tentang diskonto ya. Kalau kebalikan dari pemajemukan itu adalah diskonto. Ya, intinya kalau pemajemukan itu ke depan gitu ya. Kalau diskonto itu dari depan ke sekarang. Ya, proses pencarian nilai sekarang. Ya, tetapi konsepnya sama, konsepnya konsep compound interest ya, bunga berbunga, tapi ini terbalik. Gitu ya. Nah, jadi pendiskonto ada proses mencari nilai sekarang atau PV ya, present value dari arus kas masa depan atau serangkaian arus kas. Jadi bisa 10 tahun lagi saya mau dapat tadi ya misalnya obligasi 10 tahun lagi nilainya 1 juta. Ya, maka sekarang nilainya berapa? Ya, sekarang nilainya berapa plus apa tadi? Nah, itu yang satu arus kas, 1 juta ke sini. Tapi ada juga serangkaian arus kas, yaitu kita mendapatkan income berupa bunga ya setiap tahun. Berarti ada 10 tahun tuh. Ya, 10 tahun itu ditarik ke sekarang. Nah, kalau tadi total antara nilai pasar sama bunga obligasinya sama, maka nilai sekarangnya menjadi sama, tetap 1 juta gitu ya. Oke, jadi ini pendiskontoan dan pemajemukan. Ya, ini terbaliknya ya, kebalikannya. Ya, kemudian ada anuitas. Ya, anuitas ini adalah serangkaian pembayaran periodik yang sama. Ya, serangkaian pembayaran periodik yang sama untuk sejumlah waktu tertentu. Nah, itu yang saya contohkan tadi ya, ada pembayaran bunga setiap tahun 10%. Jadi misalnya 100. Nah, itu adalah anuitas, ya, serangkaian pembayaran periodik yang sama. Setiap tahun 100, 100, 100, 100. Nah, 100, 100, 100 itu selama 10 tahun, pada tahun ke-10 nilainya menjadi berapa? Ya, nilai future value-nya menjadi berapa? Atau kalau sebaliknya, nilai sekarangnya menjadi berapa? Gitu ya, present value-nya menjadi berapa? Oke. Kemudian jika diteruskan selamanya sehingga pembayaran dalam jumlah yang sama akan berlangsung terus selamanya, maka kita menyebut perpetuitas. Ini kalau tidak ada batas waktu. Seperti tadi misalnya contohnya apa yang nggak ada batas waktu? Dividen. Ya, kalau kenapa? Karena saham nggak ada batas waktunya. Ya, tapi kalau obligasi kan ada batas waktu. Oke, ya, jadi ini konsepnya tadi ya. Jadi ada supaya kita ingat tadi ada pemajemukan gitu ya, nilai masa depan menjadi nilai sekarang ya, satu arus kas, kemudian nilai sekarang menjadi nilai masa depan, satu arus kas, kemudian ada itu adalah pemajemukan ya dan diskonto. Nah, kemudian ada yang anuitas, berarti berkala selama beberapa periode. Ya, kalau tidak periodenya tidak terbatas menjadi perpetuitas ya. Nah, kemudian anuitas itu ada yang anuitas biasa, anuitas standar ya, ordinary annuity istilahnya, yaitu dibayarkan pada setiap periode di anuitas. Ya, terjadi pada akhir periode. Jadi kalau misalnya kita ingin menghitung anuitas, sekarang kita melakukan pinjaman
maka bunga dibayarnya satu periode, akhir periode. Jadi nunggu lewat satu periode dulu. Itu ya, itu adalah ordinary annuity. Nah, tetapi ada juga ya, kalau beberapa praktek sekarang kalau saya lihat itu menggunakan annuity due. Jadi pembayaran terjadi pada awal periode. Jadi bukan pada akhir periode seperti anuitas ordinary. Jadi perhitungan bunganya dibayar, dapat pinjaman sekarang, bayar bunga sekarang. Gitu ya. Nah, kalau sekarang saya lihat lebih banyak praktek yang seperti itu. Gitu ya, dibayarnya di tahun pertama. Gitu ya. Nanti coba diperhatikan ya, apakah banyak yang seperti itu atau masih ada yang menerapkan dengan ordinary. Gitu ya. Jadi kalau itu berarti kan periode, menunggu satu periode. Kalau ini berarti pinjam sekarang, bayar bunga sekarang. Jadi sebenarnya yang kita terima kalau ya, kalau misalnya kita hitung, kita pinjam 1 juta, bunga 10%. Ya, bunga 10% ya, atau ini dengan sistem syariah ya, misalnya itu juga bisa saja dia menerapkan dengan ordinary atau annuity. Gitu ya. Nah, jadi sekarang ya dapat pinjaman atau pembiayaan, langsung cicilan pertama dibayarnya sekarang, bukan nunggu satu periode. Gitu. Jadi sebenarnya real yang kita terima adalah pada tahun pertama 1 juta dikurangi 100.000. Gitu ya, misalnya. Kalau bunganya setiap tahun misalnya dibayarkan. Ya, jadi itu nanti akan dibedakan anuitas yang ordinary dan annuity. Nah, kemudian juga ada anuitas yang arus kasnya nggak sama. Gitu ya, arus kasnya tidak sama. Kalau tidak sama, kalau yang sama tadi ya, ada pembayaran yang rutin selama 10 tahun, setiap tahun atau setiap periode bayarnya 100.000. Nah, itu berarti sama. Maka kalau seperti ini dia bisa menggunakan rumus anuitas. Ya, tetapi kalau misalnya berbeda, dia tidak bisa menggunakan anuitas, harus dihitung masing-masing. Ya, jadi untuk mencari PV atau present value atau future value dari serangkaian arus kas yang tidak sama, maka PV atau present value atau future value dari setiap arus kas individual. Jadi dicari PV dan FV dari setiap arus kas secara individual. Jadi misalnya tahun pertama berapa 100, tahun kedua 500. Gitu ya. Maka mau di present value kan ya berarti 100 di present value kan selama satu periode. Tahun kedua 500 di present value kan selama 2 periode. Gitu ya. Ya, kemudian nanti dijumlahkan. Perhatikan bahwa jika beberapa arus kas membentuk anuitas, maka anuitas dapat digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari bagian aliran arus kas tersebut. Ya, jadi kalau ada kombinasi, ada yang anuitas, ada yang tidak, gitu ya. Nah, yang anuitasnya sendiri bisa dihitung secara anuitas. Nanti bisa ditambahkan dengan yang jumlahnya tidak sama. Ya, ini ya kalau bisa menggunakan kalkulator keuangan ya. Nah, perhitungan time value of money melibatkan persamaan yang memiliki 4 variabel. Jika telah mengerti 3 variabel, maka Anda dapat menyelesaikan variabel yang keempat. Ya, saya kira ini persamaan. Ya, jika menggunakan arus kas PV atau FV dari aliran arus kas, maka dapat menentukan suku bunga. Gitu ya. Jadi bisa juga menentukan, jadi bisa dibalik. Ya, seperti tadi juga sudah ada balik, gitu ya. Kalau kita dapat, misalnya informasi yang kita peroleh adalah, misalnya kita akan mendapatkan income tahun pertama 10.000, tahun kedua 20.000, tahun ketiga 30.000, gitu ya. Nah, sebenarnya berapa nilai nilai rate-nya? Ya, nilai rate-nya yang diperoleh itu sebenarnya berapa? Nanti kita bandingkan dengan nilai rate pasar. Nah, ketika kita bandingkan, oh ini lebih tinggi dari nilai pasar, berarti kita siap untuk berinvestasi. Ya, kita bersedia untuk berinvestasi. Tapi kalau ternyata lebih rendah dari nilai pasar, maka kita akan menolak untuk melakukan investasi. Gitu ya, jadi itu konsepnya seperti itu. Ya, ini pembayaran bisa lebih cepat daripada tahunan ya. Jadi artinya periodenya tidak mesti tahunan, ya bisa bulanan. Gitu ya, di dalam konsep nanti perhitungan anuitas ini. Jadi kalau bulanan selama 5 tahun berarti anuitinya atau M-nya itu berarti 60.
Ya 5 kali 12. Gitu. Jadi ini kan menghitung mencari N-nya, yang menentukan berapa nilai N-nya. Jadi N itu tidak mesti tahun. Ya, bisa juga adalah periode yang bulanan. Jadi kan misalnya oke. Ya, kita bisa memberikan biaya pinjaman yang mensyaratkan pembayaran lebih dari 1 kali setahun. Nah, ini juga ya kalau misalnya seperti obligasi itu umumnya adalah 6 bulan. Ya, mungkin ada sebagian yang triwulan atau catur bulan, tapi yang tahunan mungkin jarang ya. Paling tidak itu setahun 2 kali. Ya, berarti nanti tingkat bunga setahunnya berarti kan dibagi gitu ya, dibagi. Ya, jadi ini perbandingan harus didasarkan pada tingkat pengembalian ekuivalen atau efektif yang tadi saya contohkan ya di obligasi itu efektifnya berapa sebenarnya gitu ya. Ya, biasanya ini kalau berkaitan dengan nilai prinsipalnya yang berubah. Gitu ya. Jadi meskipun kupon 10%, tapi kalau prinsipal yang kita beli 1.100.000 atau 900.000, tentu ini bunga efektifnya menjadi atau rate efektifnya menjadi berubah. Ya, bukan rate yang tertera di sertifikat obligasi. Nah, ini amortisasi, tadi saya juga sudah jelaskan tentang amortisasi ya, saya kira saya tidak akan ulangi lagi. Nah, ini adalah untuk pemahaman pengertian yang berkaitan dengan itu ya. Jadi nanti ada anuitas. Untuk pengertian sampai sini ada pertanyaan? Sebelum kita masuk ke contoh-contoh ya. Ada pertanyaan? Nah, ini ya. Jadi tadi sudah ya future value, present value, udah ada anuitas, ya. Kemudian rate of return tadi ya. Kemudian ada amortisasi. Nah, kira-kira gambarannya seperti ini ya. Jadi kalau muncul ya gambar timelines ya. Oke ya. Jadi ini cash flow pada tahun ke-0. Ya, cash flow pada tahun ke-0. Cash flow pada tahun ke-1, cash flow pada tahun ke-2, cash flow pada tahun ke-3. Ya, I ya tingkat bunga. Ya, jadi ini periodenya ya, ini berarti ordinary. Gitu ya, karena periodenya lewat dulu dengan satu periode ya, tidak pada saat tahun ke-0. Ya, time 1 adalah akhir dari periode pertama atau menjadi awal bagi periode kedua. Gitu ya. Jadi tadi kalau contoh di awal saya 100 pada akhir periode kedua dapat 110. Gitu ya. Ya, kalau misalnya di sini 100 gitu ya, maka pada di sini dapat 110. Nah, ini 110 menjadi dasar pada tahun ke pertama. Ya, kalau ini misalnya 10%. Gitu ya. Nah, nanti pada tahun kedua menjadi 121. Ya, karena ini tambahannya 10, ini tambahannya 11. Pada tahun ketiga menjadi tambahannya 12,1. Sehingga menjadi berapa? 133,1. Oke ya, begitu ya, saya kira. Ya, jadi ini, nah ini contohnya, ya. Ya, 100 lamsam
jatuh tempo dalam 2 tahun. Ya, ada 3 tahun $100 ordinary annuity. Nah, itu setiap tahun ya. Ya, ini untuk pemahaman. Nah, ini ada yang cash flow yang tidak sama. Ya. Nah, tahun pertama 50 ini menunjukkan minus ya. Minus ini nanti menunjukkan investasi. Gitu ya. Karena nanti akan membandingkan cash flow yang diperoleh tahun pertama, kedua, dan ketiga. Jadi kalau investasi di awal 50, tahun pertama dapat 100, tahun kedua dapat 75, tahun ketiga dapat 50. Nah, ini menutup investasinya apa tidak? Ya, ini nanti ditarik. Gitu ya, ditarik ke present value. Gitu ya. Ditarik ke present value dengan I%. Gitu. Ya. Ya, dapatkan future value dari cash flow, dari serangkaian cash flow ketika diterapkan compound interest, ya, pemajemukan. Ya, future value dapat dilakukan dengan arithmetic, financial calculator, atau spreadsheet method. Ya, jadi ini bisa dengan matematika, ya, perhitungan tadi yang rumus-rumus. Nah, ini ya, misalnya ini ada 100 pada tahun pertama, pada tahun ke-0 ada investasi 100, berapa pada tahun ke-3? Future value-nya berapa? Ya, ini rumusnya ya 1 plus I. Jadi ini 1,1 gitu ya. 1,1 berarti ini menjadi 110. Ya, jadi ini tolong perhatikan rumusnya sebenarnya sederhana ya, simple gitu ya. Tetapi membutuhkan pemahaman. Jadi ini untuk future value adalah present value dikali dengan 1 plus I. Ya, ini tahun pertama. Ya, setelah tahun pertama. Jadi kalau di sini, nah ini tahun pertama berarti berapa nilai 100 di tahun pertama? Nah, gitu ya. Ya tadi kan saya sudah kasih contoh ya. Jadi 110. Pada tahun kedua menjadi 121. Tahun ketiga menjadi 133. Ya, jadi ada pangkat-pangkat. Tahun ketiga menjadi pangkat. Nah, sehingga jadilah dia rumus. Future value adalah present value dikali 1 plus bunga I ya. Ya, kemudian pangkat dengan N. Nah, ketika rumus ini dipergunakan gitu ya, maka ini menjadi rumus dari pemajemukan. Jadi artinya seperti ini ya, logikanya seperti tahun kedua pokok plus bunga pada tahun pertama menjadi basic pokok pada tahun kedua dan seterusnya gitu ya. Nah, ini bisa menggunakan rumus rumus yang ada di bawah ini. Oke, jadi ini kalau gunakan kalkulator saya kira nggak usah, yang penting pahami itu saja ya. Nah, gitu ya. Nah, sekarang terbalik, berapa present value? Gitu ya. Nah, ini saya percepat aja ya. Nah, kalau tadi future value-nya itu adalah kan tadi gimana kalau future value-nya? Jadi belum selesai. Ya, tadi kan future value gitu ya sama dengan PV ya kan 1 plus I pangkat N kan gitu ya. Nah, ini adalah future value. Nah, sekarang kalau present value ini kan hanya matematika. Ya, berarti PV gitu ya, sama dengan F P dibagi ya, ini kan turun ya ke sini ya. 1 plus I pangkat N. Ya, jadi nah, seperti ini perhitungannya. Ya, rumusnya ini, gunakan rumus ini ya ketika periode ya, present value. Oke ya, jadi ini ya, jadi ini saya kira ini jelas ini kalau menggunakan kalkulator ya.
Nah, ini yang tadi ordinary dan annuity, gitu ya. Ini tahun ordinary berarti ada di sini di tahun pertama, sedangkan kalau annuity due ada di awal di tahun ke-0, gitu ya. Jadi maju satu periode. Ya, jadi itu konsep dasarnya. Ya, jadi ini bagaimana kalau cash flow-nya tidak sama, ya gitu ya, ditarik aja masing-masing. Gitu ya, ditarik. Tapi ini jangan pakai rumus yang bukan ini ya, bukan jangan pakai rumus yang anuitas, gitu ya. Jadi langsung aja ditarik ke 100 satu periode, 300 satu periode, dua periode ya, gitu. Ya, jadi inilah present value-nya dari cash flow ini, gitu ya. Ya ini ada minus ya, mungkin karena ada uang yang keluar, gitu ya. Berarti dia mengurangi. Ya ini uneven cash flow. Apalagi contohnya, ini kalau menggunakan ya the power of compound interest ya, 20 tahun student to start saving for retirement. She plan to save $3 per hari setiap hari. Kemudian dia mengambil $3. Ya kan? At the end of the year dia investasinya terakumulasi ya bertambahnya berapa gitu ya, kira-kira itu. Nah, berapa nilai dia pada usia 65 tahun kira-kira gitu ya. Ini 20 tahun kali 65 tahun berarti ada 45 tahun. Jadi berapa tuh uangnya kira-kira gitu ya. Nah, itu. Nah, ini adalah variasi prakteknya ya, praktisnya seperti itu. Ya, ini biasanya yang model seperti ini bisa digunakan di pembiayaan bank ya, atau pinjaman bank atau di asuransi misalnya gitu ya. Nah, ini nanti akan terpakai dengan cara-cara perhitungan seperti ini. Oke ya. Ini tadi contohnya. Nah, ini ya masih ya. Ya, nah ini nanti kalau misalnya pembayarannya adalah apa nih 9 years. Ya, pembayarannya ini annually, ya berarti tahunan. Ada juga yang semi annual, berarti setengah tahun. Gitu ya, kalau setengah tahun, kalau tahunan kan ini misalnya selama 3 tahun. Ya, kalau imbal hasilnya itu setahun sekali dapatnya, berarti perhitungannya ini tadi ya yang 133. Tetapi kalau misalnya pembayaran tadi seperti misalnya obligasi kuponnya dibayarkan setiap setengah tahun. Terus diakumulasikan misalnya gitu ya. Nah, maka dia nilainya menjadi lebih tinggi. Kenapa? Karena basicnya adalah artinya ini kalau bunganya atau rate pasarnya 10% atau rate-nya adalah 10%, ya berarti kan dari tahun 0, jadi kalau misalnya ada informasi rate 10%, kalau tidak ada informasi lain, itu berarti 1 tahun ya. Gitu ya, berarti itu 1 tahun. Jadi kalau tidak ada informasi lain, ini nanti kalau di soal atau di praktek juga seperti itu. Jadi kalau kita temukan rate 10%, nggak ada penjelasan apa-apa, itu berarti setahun. Ya, setahun. Ya, jadi bukan sebulan, bukan 3 bulan, sebulan dia akan disebutkan. Gitu ya. Nah, tapi kalau tidak ada penyebutan itu setahun. Nah, jadi dengan rate setahun, nah maka karena dia semi annually itu menjadi setara dengan 5%. Nah, tentu setiap setengah tahun dia sudah dapat imbal hasil, maka setengah tahun basicnya sudah bertambah sebagai dasar perhitungan periode kedua dari tahun yang sama. Gitu ya di sini. Nah, jadi tentu hasilnya akan lebih besar. Oke
Oke ya, jadi itu jadi nanti ya, jadi kalau ada yang ya tahunan gitu ya, ada yang periodenya mungkin berapa ini quarterly atau bulanan atau quarterly atau apa triwulanan ya, atau caturwulan ya, triwulan atau caturwulan ya. Oke ya, jadi ini kira-kira seperti itu untuk pemahamannya ya. Ya ini saya kira ini nanti bisa dipelajari ya. Nah ini yang penting ini ya rumus-rumus ini yang akan kita gunakan nanti, gitu ya. Nah ini kalau misalnya nanti ada perbedaan ya antara yang sifatnya individual dengan anuitas, gitu ya. Kalau tadi yang kita contohkan ada per periode, entah itu pembayaran, entah itu penerimaan, gitu ya, entah itu nanti apa namanya pemajemukan atau diskonto, gitu ya. Nah tapi intinya dia ada pembayaran yang sama, ya ada jumlah yang sama di dalam setiap periode, ya. Jadi kalau misalnya ini kita mau hitung masing-masing, ya monggo boleh, gitu ya. Tapi kalau misalnya jumlahnya sama, ya jangan dihitung masing-masing, mendingan pakai rumus, gitu ya. Mendingan gunakan saja rumus, gitu ya, rumus yang tadi sehingga lebih hemat di dalam dari sisi perhitungannya. Ya, kemudian ini ada amortisasi, ya tadi juga saya sudah jelaskan. Ya, amortisasi digunakan untuk home mortgage atau loan dan sebagainya ya. Nah, ini kalau dengan menggunakan financial calculator ya. Jadi kira banyak penjelasannya. Oke ya. Ya, ini untuk perhitungan amortisasinya, gitu ya. Ya ini misalnya beginning balance, ya. Beginning balance-nya 1.000, kemudian angsuran 402. Nah, angsuran ini terdiri dari interest dan prinsipal. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan metode anuitas itu nantinya, gitu ya, menggunakan metode anuitas, angsurannya sama, gitu ya. Nah, angsurannya setiap periodenya akan sama, tapi kalau di split antara mana bunga dan mana prinsipal atau pokok itu akan berbeda, gitu ya. Dia akan berbeda nanti. Nah, itu adalah kenapa sih berbeda? Coba, kenapa kita berbeda? Ini ada nggak contoh? Nah, ini ya. Kenapa kira-kira berbeda? Ya, angsurannya sama kan biasa ya kalau yang sudah pernah atau mungkin kasus dipelajari di mata kuliah yang lain, ya misalnya tentang pembiayaan gitu ya, itu kan angsurannya sama, ya pembayaran atau angsurannya sama, tetapi kalau dia dipecah, nah itu akan ada bunga dan prinsipal yang berbeda. Sama kalau dengan yang margin ya, margin kalau menggunakan metode anuitas, jadi seperti misalnya pembiayaan murabahah, ya murabahah atau jual beli itu juga bisa dihitung ya, itu juga bisa dihitung juga bisa dihitung dengan menggunakan metode anuitas, gitu ya. Kita sepakati ya, ini perkuliahan masih ya, ini kan masih jam 11 ya. Memang kita hari Jumat maksimal, saya kira sih persiapan Jumatan setengah jam ya. Saya juga Jumatan nanti ya, persiapan Jumatan paling tidak setengah jam ya. Jadi mungkin paling maksimal setengah jam lagi kita bisa kita selesaikan. Ya. Nah ini
untuk periode untuk anuitas gitu ya, nanti interest dan prinsipalnya ini akan berbeda. Jadi pada tahun pertama dia membayar bunga yang lebih tinggi. Gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini interest-nya gitu ya. Nah, ini interest-nya. Ini adalah 10% dari 100 ya dari sini. Gitu ya, 10%. Gitu ya. Jadi dari angsuran 402 ini dapat 402 ini dari rumus tadi ya, dari rumus. Dapat angsuran 402 ini bunganya 100 karena 10% dari pinjaman awal. Nah, sehingga pengurangan dari prinsipalnya adalah 302. Sehingga ending balance dari pinjamannya 1000 dikurangi 302, jadi 698. Gitu ya. Nah, kemudian pada tahun kedua ya, cicilannya masih sama, 402. Ya, tetapi bunganya adalah 10% dari 698. Katakanlah pembulatan 70. Ya, ini dari sini. 70. Ya, 70 prinsipalnya 332. Ya, total 402. Nah, berarti pokok pinjamannya tadi ini 1.000 dikurangi 302. 698. Setelah cicilan yang kedua, maka 698 dikurangi dengan 332. Hasilnya 366. Ya, pokoknya 366. Ya, bunganya berapa? Bunganya 10% adalah 37. Gitu ya. Bunganya 37, maka 402 kurang 37 adalah pokoknya 366, berarti selesai pokoknya. Ya, sisa pokoknya ini selesai. Ya, nah, jadi ini seperti ini. Sama ya kalau di dalam sistem murabahah ya nanti ini adalah margin. Ya, gitu ya. Jadi marginnya yang efektif marginnya dia akan berbeda dari setiap periode. Gitu ya. Kalau selama dia menghitung dengan metode anuitas. Ya, jadi pasti akan seperti ini karena logikanya adalah logika bunga dibayarkan dari pokok yang tersisa. Gitu ya. Nah, pokok yang tersisa berapa ini tadi? 1.698. Ya. Sama dengan case-nya kalau murabahah. Ya, misalnya kita pakai angka murabahah yang fix. Ya, kan biasanya kalau dalam pembiayaan murabahah ya, misalnya pengalaman yang pernah saya lakukan juga murabahah dengan misalnya dia pakai rate margin 16%. Gitu ya. Nah, maka 16% ini kan dihitung margin dari awal. Ya, margin dari saldo awalnya. Gitu ya. Setelah ada pembayaran angsuran pertama, maka pokok dari pembiayaannya kan berkurang. Marginnya tetap 16%, tetapi dihitung dari pokok yang setelah ada angsuran yang pertama. Itu seterusnya ya akan mengalami penurunan. Ya, untuk interest ya bunganya akan mengalami penurunan. Beban bunganya akan mengalami penurunan. Ini kan nanti juga kaitannya dengan pencatatan akuntansi. Ya, kalau perusahaan yang melakukan pembiayaan, nah maka dia akan mencatat dengan cara seperti ini. Ya, beban margin atau beban bunganya akan menurun. Gitu ya, pembayaran pokoknya, makanya kadang-kadang kalau kita pembayaran pokoknya akan meningkat. Ya, makanya kalau misalnya ada pembiayaan 10 tahun baru berjalan 3 tahun, kemudian kita ingin lunasi, gitu kan? Maka, pokoknya kok masih tinggi, saya udah bayar sekian, gitu. Kenapa? Karena dihitung dengan metode anuitas. Pokoknya masih 698, gitu ya. Padahal kita sudah bayar 400, gitu ya. Dia hanya mengurangi pokok, pembayaran kita 400, hanya mengurangi pokok 300. Tapi di tahun yang terakhir, ya pembayaran 400, tapi mengurangi pokoknya lebih tinggi, ya 366. Gitu ya. Nah, jadi memang kalau ada pembiayaan dalam jangka waktu misalnya 10 tahun, baru 3 tahun kemudian kita ingin lunasi dipercepat, maka kalau di breakdown sisa
pokok pinjamannya itu pasti akan masih tinggi karena di awal pasti membayar margin, persentase margin atau bunga yang lebih tinggi, gitu ya, karena diambil dari nilai pokoknya. Oke ya, jadi ini sampai sini bisa dipahami yang berkaitan dengan anuitas. Ya. Ada pertanyaan mungkin sampai sini? Oke ya, jadi ini kalau kita gambarkan ya pada tahun pertama prinsipalnya pembayaran ini jumlah pembayarannya sama 402 gitu ya selama ya constant payment. Ya, declining interest payment ya. Jadi akan ada penurunan di interestnya. Kenapa? Karena diambilkan dari pokok. Hitung dari pokok ya. Nilai interestnya tidak berubah tetapi pokoknya yang berubah. Ya, pokoknya semakin turun ya. Jadi pembayaran bunganya akan mengalami penurunan dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Kemudian declining balance ya, balance-nya akan ya berkurang ya. Saldonya yang saldo pokoknya gitu ya. Pembayaran saldo pokoknya akan mengalami bukan saldo pokok ya, saldonya yang akan mengalami penurunan. Oke ya, jadi ini ya ini kalau ada down payment gitu ya, membayar only has 7.000 in cash. Ya ini kalau ada ini ya ada variasi lah ya, ada variasi ya. Ini nanti bisa. Oke, jadi ini adalah tentang pembayaran ya, yang cash flow pembayaran gitu ya, yang sifatnya apakah itu konstan atau tidak gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, kemudian ya terakhir ya, sebelum nanti kalau masih memungkinkan ada contoh soal ya. Nah, kalau kita menggunakan ya untuk mempermudah perhitungan ya. Nah, ini biasanya kita menggunakan tabel bunga. Gitu ya, kita menggunakan tabel bunga. Nah, ada 4 jenis tabel bunga, gitu ya. Nah, ini ada 4 ya harusnya ya. 4 jenis tabel bunga. Ya, ini jenis yang pertama, future value interest factor, present value interest factor, ya, future value interest factor anuitas, present value interest factor anuitas. Oke ya, jadi ada 4. Ya, ada 4 jenis. Jadi ini kalau present value. Ya, present value dan hanya satu cash flow. Gitu ya, future value, maaf ya. FV berarti future value dan hanya satu cash flow. Gitu ya, hanya satu cash flow. Misalnya apa? Yang contoh yang tadi gitu ya. Sekarang nilai uang saya 1.000, 10 tahun lagi berapa nilainya? Itu ya, 10 tahun lagi berapa. Nah, ini pakai future value interest factor. Kalau present value interest factor sebaliknya. Nilai saya akan dapat uang 10 tahun lagi 1 juta. Maka nilai sekarangnya berapa? Gitu ya. Kenapa sih harus tahu? Ya mungkin misalnya nilai sekarangnya ternyata cuma 400.000. Gitu ya. Nah, kalau misalnya ada orang ngasih sekarang 500.000 kan saya mau terima dong. Gitu ya. Ya udah saya tukar aja, nanti kamu yang terima itu 1.000 yang 10 tahun lagi saya terima aja sekarang 500.000 nggak apa-apa. Gitu ya. Misalnya kenapa? Karena present value dari nilai 1 juta itu adalah 400.000. Gitu ya. Nah, ini adalah present value
Ya, hanya satu cash flow. Nah, kalau present value interest factor annuity ini berarti future value-nya ada berbagai periode. Itu ya, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gitu ya. Nah, pada tahun ke-10 itu nilainya berapa? Nah, itu berarti annuity. Gitu ya. Ya, nah itu berarti adalah annuity. Future value ya, kamu akan menerima uang setiap periode 100. Nah, kita hitung pada akhir periode uang kita ada berapa. Atau sebaliknya adalah present value. Gitu ya. Anda akan menerima uang setiap periode selama 10 periode adalah 100. Nilai sekarangnya berapa? Gitu ya. Kalau misalnya nilai sekarangnya adalah 600. Gitu ya, karena setiap tahun terima 100, 100, 100, 100 atau setiap periode, kemudian nilai sekarangnya misalnya 600. Ada orang mau mengasih uang 500. Mau kita terima nggak? Gitu ya. Nah, kalau berdasarkan basic dengan pertimbangan menggunakan time value of money, maka kita nggak akan terima. Gitu ya. Kecuali dia ngasih 700, ya udah kita terima daripada terima berkala. Berkala itu kalau dinilai sekarang nilainya cuma 600, kita mau terima 700. Gitu ya. Nah, ini menggunakan present value interest factor. Oke ya. Nah, tabelnya seperti ini. Nah, ini adalah tabelnya. Kelihatan ya tabelnya? Tabelnya kelihatan? Ada yang belum tampil? Sudah tampil, Pak. Tampil ya. Oke. Ini judulnya Future Value Interest Factor. Ya, $1 per periode pada I% for N period. Ya, jadi kodenya PVIF-IN. Ya, ini berarti tingkat tingkat bunganya, interest factornya, N-nya adalah periode. Oke ya. Nah, jadi kalau misalnya future value berarti sekarang uang kita 1.000 sekarang, sekian periode ke depan berapa? Nah, ini kita lihat di sini periodenya ini adalah yang satu ini ya, satu periode, dua periode, periode ke-1 ya, maaf. Periode ke-1, kedua, ketiga, seterusnya sampai periode ke-50. Ya. Nah, kemudian tingkat interest faktornya berapa? 1%, 2%, 3% sampai ke kanan 20%. Nah, jadi kalau misalnya ada soal, gitu ya, misalnya kita ada soal, uang kita sekarang 1.000, gitu ya, uang saya sekarang 1.000, maka 5 tahun lagi atau 5 periode lagi, berapa uang saya apabila interest faktornya adalah 5%. Gitu ya. Nah, maka kita menggunakan periodenya berapa ini tadi, yang paling kiri, periodenya berapa? Berapa tahun tadi? 5 tahun ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada di sini nih. Pakai 0. Nah, ini ya. Nah, berarti ada di sini 5 tahun. Terus bunganya, interest faktornya berapa? 5%. Ya, ini ketutup. Oke ya. Nah, 5% berarti di sini. Ini ya, 5%. Nah, 5%, maka yang digunakan adalah angkanya ini. 1,26. Berarti 1.000, tadi berapa 1.000 ya? 1.000 kali 1,276. Berarti berapa? Berarti uang saya 5 periode yang akan datang ya, periodenya terserah ya, bisa bulanan, bisa tahunan gitu ya. 5 periode yang akan datang adalah 1.276. Sekarang 1.000 kali 1,276, berarti 1.276. Gitu ya. Jadi ini menggunakan tabel. Kalau menggunakan rumus sama, boleh gunakan aja rumus tadi. F future value ya, sama dengan present value kali
1 plus I pangkat N. Ya, berapa? Present value-nya 1000 ya dikali dengan I-nya berapa? 5. Berarti 1,05 pangkat N-nya 5. Gitu ya. Ini ya, tadi rumus standarnya ini ya. Gitu. Sama nggak kira-kira? Kalau rumusnya benar. Oh, ini harus pakai angkat ya. Oke ya. Jadi 1,05 dikalikan 5 kali ya. Pangkat 5 ya. Berarti 1,05 kali 1,05 sampai 5 kali. Ya, kalau di kalkulator saya itu berarti sama ya, 1,27628 gitu ya. Nah, ini dipotong ya hanya sampai 3 digit. Ya, berarti sama dengan 1000 sama ya. Jadi kalau mau pakai rumus ini boleh, kalau mau pakai tabel bunga lebih mudah. 1, ya kalkulator 27628 gitu ya. Kalau sampai panjang 1, 5 dan seterusnya ya. Ya, nah maka sama dengan 1270. Sampai sini bisa dipahami cara menggunakan tabel bunga? Ada pertanyaan nggak? Ya, kalau nggak ada kita lanjutkan ya. Ya, sebentar lagi. Nah, ini yang tabel yang pertama ya. Ini ya, future value. Kalau present value, nah ini yang kedua. Ya, ini tadi yang pertama, ini kedua. Present value berarti present value interest factor $1, 1%, N period. Ya sama. Cara membacanya sama. Berapa periode, berapa tingkat interest faktornya. Bentar ya, saya ada telepon sebentar. Oke ya, maaf ya, bentar. Nah ini jadi ya interest cara bacanya sama. Kalau kita lihat angkanya misalnya 1 juta di 5 tahun yang akan datang, berapa ya 5 periode yang akan datang berapa nilai sekarang. Ya, jadi kalau kita lihat di sini dengan sama tadi ya angka yang 5%, gitu ya. Misalnya di sini berarti ini 5%, ini 5 periode, maka angkanya sekian. Gitu ya, berarti 784. Ya, jadi kalau dengan tingkat rate 5%, berarti sekarang dana kita yang akan kita terima 5 tahun lagi itu adalah 1.000 atau 1 juta, maka sekarang setara dengan 784.000.
Jadi kalau ada orang yang mau ngasih ke saya sekarang 800, saya akan terima. Kalau cuma ngasih 700, saya nggak akan terima. Kira-kira gitu ya. Itu pertimbangan yang berkaitan dengan decision making-nya. Oke, nah ini kemudian yang anuitas, ya future value dan present value, cara bacanya sama, tapi kalau kita lihat nanti angkanya jauh berbeda ya. Nah, present value, interest factor, annuity ya, dan ini ordinary ya. Ordinary itu artinya lewat dulu satu periode, gitu ya, lewat dulu satu periode. Jadi kita tidak pakai yang pada tahun ke-0 gitu ya. Kalau nanti misalnya kondisi lapangan atau prakteknya ada yang pakai tahun ke-0, berarti nanti periodenya dikurangin 1. Gitu ya, periodenya dikurangin 1. Nah, oke, ini jadi kalau misalnya present value, ini present value. Oh, ini future value dulu ya. Future value, annuity, berarti kalau 5%, 5 periode, maka pada tahun ke-5 menjadi, pada periode ke-5 ini menjadi 5.520. Gitu ya. Oke, jadi ini ya kalau present value juga sama ya, kebalikannya dia pasti akan lebih rendah ya dari 5. Gitu ya. Lebih rendah dari, kalau tadi angkanya 5.000 berarti akan lebih rendah dari 5.000. Oke, saya kira ini adalah untuk cara penggunaan tabel ya. Nanti variasi soalnya ya bisa jadi adalah yang kombinasi gitu ya, yang kombinasi. Bentar ya, ini kalau saya nanti akan saya bagi ya, saya share ya. Ini misalnya contohnya nah ini ya misalnya nah ini contohnya. Nah ini nanti saya kasih sebagai contoh latihan. Jadi kalau misalnya hitunglah nilai akhir future value dari 6 juta diinvestasikan selama 8 tahun dengan bunga majemuk 8% per tahun. Ya, jadi kalau misalnya sekarang nilainya berarti 6 juta diinvestasikan selama 8 tahun, berarti berapa cash flow di sini? Ada berapa cash flow di sini? Ada 1 atau banyak? Banyak. Ya. Banyak, Ustaz. Ya, 6 juta diinvestasikan selama 8 tahun. Berarti hanya 1 kali ya. Hanya 1. Oh, 1. Gitu ya. Nah, ini hanya 1 ya. Makanya nanti dibaca soalnya. Kalau yang banyak saya sudah bikin. Nah, ini misalnya ya. Hitung nilai sekarang atas nilai akhir ya dari bila diperoleh hasil setiap tahun 2 juta selama 9 tahun. Berarti setiap periode ada annuity sebesar 2 juta. Ada penerima return ya, ada income ya, imbal hasil selama 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta selama 9 tahun, berapa nilai sekarangnya? Gitu ya. Berapa kalau setiap tahunnya 1 juta. Gitu. Nah, bisa jadi nanti ini, kalau ini nggak ada kombinasi, bisa jadi nanti kombinasi. Ya, kombinasi seperti contoh yang ini tadi ya, sebentar. Nah, seperti contoh yang nah ini kan kombinasi ya, atau
Ada. Ya kombinasi, jadi misalnya nanti, nah kalau di slide saya ini ya, ini muncul ya slide metode 1 ya. Nah misalnya ini 100, 100, 100, tapi nanti di akhir periode misalnya ada tambahan pemasukan 500. Nah berarti yang 500-nya dihitung dengan satu jenis cash flow, berarti pakai present value interest factor, PVIF. PVIF. Nah tapi yang 100-nya bisa dihitung dengan present value ya, atau future value ya. Kalau di sini contohnya future value. Ini kan 100, 100, 100, 100, berarti dengan future value interest factor. Ya. Bisa juga nanti di sini ada tambahan lagi di periode yang kedua ini ada 500. Gitu ya. Ada tambahan 500 misalnya karena menjual aset. Gitu ya. Asetnya dijual, sudah nggak terpakai, ada tambahan masukan 500. Nah, maka 500-nya dihitung secara tunggal. Ya, secara tunggal nanti dijumlahkan dengan yang sudah dihitung secara anuitas. Gitu ya. Jadi bisa saja nanti kita menggunakan bentuk soal yang seperti itu. Oke ya, jadi ini. Oke, jadi seperti ini kira-kira contohnya gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ini Pak, berarti kalau misalnya yang ini, kita kan tadi dikasih contoh yang tabel ya Pak. Kalau kita ngitung langsung masukin itunya, ketika misalnya kuis atau ujian langsung pakai yang udah ada dari tabel itu nggak apa-apa atau harus yang manual Pak? Ya, jadi nanti kalau ujian, ya kalau untuk pelajaran manajemen keuangan ini biasanya ujian saya kasihnya tabel. Gitu ya. Jadi nggak boleh pakai kalkulator, ya. Tapi kalau online gimana ujiannya? Nggak boleh pakai kalkulator ya. Jadi kalau di ujian offline biasanya nggak boleh pakai kalkulator, terus pakai tabel bunga. Gitu ya. Ya Pak. Nah, kalau online nanti kita lihat caranya gimana. Ya Pak. Oke. Oke ya. Nah, gitu. Ada lagi yang lain pertanyaan? Tapi mungkin nanti saya akan coba share ya. Ini ada latihan-latihan yang sudah ada gitu ya. Nanti saya akan minta untuk dikerjakan aja ya supaya terlatih ya, namanya soal latihan hitung-hitungan ya. Ini harus mestinya dibiasakan hitung-hitung. Oke, saya kira itu. Masih ada pertanyaan mungkin? Cukup mungkin Pak. Oke ya, jadi kalau tidak ada lagi pertanyaan ya, karena juga sudah mendekati jam 11:30, ya saya kira kita cukupkan ya untuk perkuliahan pada hari ini ya. Jadi nanti pekan depan kita sudah bisa UTS ya, dan nanti saya akan kirimkan hasil perkuliahan kita pada hari ini dan contoh latihan. Oke ya, jadi itu saya kira saya cukupkan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Pak. Waalaikumsalam.